atau yang ada di situ sudah. Nang bilang atau orang yang acil banyak tu, nang cerita acil termimpi di kampungnya ular. Oja acil ngapa li julak takwilnya orang di kampungnya ular. Oja julak dipatoknya acil ada aja ada sawat dipatoknya, jangan bisa dipatoknya kila aja bagus banget tuh ada orang anda. Memang dia ada dipatoknya, cuman kubudiki pulang patoknya. Jadi dia julak berdarah lecet, ada berdarah jacaknya berdarah kila aja kejadian toh. Memang ada berdarah kita populitis berdarah apa tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir serta Bapak Wakil Anggota DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim, guru kita Tuan Guru Abdul Rahman Iskandar beserta guru kita Tuan Guru Haji Muhammad Effendi LC beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka peringatan haul Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani yang selalu kita sebut Syekh Samman. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdullah Al-Antaki rahimahullah, kata beliau, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati kita jangan kena penyakit hati yang berkepanjangan.
penyakit hati yang sangat berbahaya itu, ujar Nabi, ada 3. Yang pertama, al-kibru, kena penyakit sombong. Pangkalnya, orang itu merasa sombong karena dia selalu memandang dirinya di ainil izzah, dengan pandangan mulia, dengan pandangan hebat. Bila memandang diri, asa bujur terus. Yang kedua, wa ru'yatul ghairi bi ainil hafarah, bila memandang orang lain dengan pandangan rendah. Pangkalnya karena ketujuh mencari salah orang, kesana kesini nang dipandirakan panau orang, seorang berkuat, kan parah lagi deh. Ulun ada ketemu kitabnya, orang kalau suka memandirakan aib orang, jangan dikawani, tinggalkan bukaan. Kenapa? Sebab karena kalau kita kawani, suatu saat inyapung selit kawan kita, habis kita diarahnya kemana-mana. Maka itu jangan suka berkawan dengan orang yang suka menyebut aib orang. Ulun ketemu kitab dalam kitab Jami'ul Musannafat. Kalau kita ini menceritakan aib orang sebuting aja, karena 70 aib kita ditayangkan langsung oleh Allah pada hari kiamat, seluruh manusia menyaksikan. Setting aja. Bayangkan kalau hari ini dapat 3 menyambeti orang. Adul, Ahmad, Ijum. Kita ini ketujuh banget nyambeti orang. Kalau nyampaikan lagi kira 3 wujud aja. Dosa tinggi. Ada boleh kita sombong karena suka menyalahkan orang. 1. Yang kedua, penyakit yang berbahaya ini wal hasad, kena penyakit dengki. Orang dengki ini kada pernah nyaman hidupnya. Ulun ketemu dalam kitab Nasairul Ibad, membuat senang kepada hati orang. Ada seorang aulia mengatakan, saya bisa, kecuali saya tidak bisa membuat senang hati orang yang orang itu dengki dengan nikmatku di sini. Kenapa? Karena kalau orang itu dengki, sebaik apapun yang kita lakukan tetap salah menurut pandangan orang dengki. Orang dengki ini kadang nyaman melihat orang nyaman. Orang bertukar TV, ini garing seminggu. Orang bertukar kulkas, sasak napas. Orang bertukar mobil, mati ketahuan. Di mana? Di film Indonesia. Gara-gara Haji Sulam berjual buku naik haji. Aku dan anaknya bermusuhnya kalau mana sama kan. Yang ketiga, yang penyakit yang berbahaya wal hirsu ay alat dunia. Ujar Nabi, terlalu tamak dengan dunia. Dunia ini, kita hidup di dunia kada lama. Ulun ada ketemu dalam kitabnya, dalam hadits kursi, itu kita hidup di dunia ini ibarat lalat nang tercabur ke banyu manis, kada tahan lawas mati. Kujur sana, kujur sini, kujur sana, kujur sini, mati. Kita ini hidup, kalau kada hati-hati, kunyuk sana, kunyuk sini sehari. Bertambah tua, bertambah parah dengan mati. Makanya punya Imam Al-Ghazali, nasihat yang pertama, nasihat jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu kita tuh makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Rekamannya masih abadi. Yang kedua, nasihat yang paling dekat, apa dia? Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, adalah kematian. Artinya kita hidup kada lewas. Dalam hadis, hidup kita nih kayak orang mengembara, kepanatan umpat benahung, setumat habis panat melanjutkan dari ulang, kada lewas benahung, kada lewas. Guru kami mengumpamakan kayak orang minum di warung kopi,
Orang minum di warung kopi itu kada lawas. Timbah minum kopi, makan wadai, selesai bayar. Kecuali di warung Sukadamai. Itu agak lawas tuh. Meti Allah. Tapi jarang kita duduk di warung nang lawas. Artinya apa? Ada itu orang tuh nang panjang, tapi jarang. Umumnya kita ini umur baina sittin wa sab'in, di antara 70 60. Ada yang meneliti, kata kawan saya, ini kawan saya bilang kita ini belum ketemu, itu pukul rata-rata lelakian umurnya 60 ya, bibinian pukul rata-rata 70. Kenapa satu hak bibinian? Kalau kas lelakian mati, kata kawan saya, karena lelakian kaliwat karap dimamai bini. Aku kan disuruh tamu kitab. Makanya ibu bila lelakian panjang umur jangan pasti dimamai. Tapi orang bisa mencintai dunia, melupakan akhirat, itu penyakit yang berbahaya. Obatnya ada 5. 1, mujalasatus sholihin, mau duduk kumpul bersama orang-orang soleh. Majelisnya orang soleh itu majalisul wa'zi, majelis-majelis yang mendatangkan nasihat, majelis ilmu dan zikir. Ayah selalu bilang, ujar Sidin, hati itu supaya jangan mati, hati itu supaya hidup, ibarat tanah subur, mengapa jadi tanam hidup, paling kurang seminggu 3 kali hadir di majelis ilmu. Makanya Sidin malam Selasa, pagi Jumat 3 kali seminggu. Intinya hati itu kalau sudah subur, mengapa jadi tanam tumbuh, tanam cabai tumbuh cabai, tanam tomat tumbuh tomat. Kadang-kadang kada ditanam din tumbuh. Nokar kangkung, ambil pucuk daunnya, batangnya humbangakan ke pinggir sumur. Bulan Rajab menghumbangakan, bulan Sa'ban melayang, bulan Ramadan pas makan sahur lauk kangkung. Ada ditanam. Kadang tanah subur itu dihira igin tumbuh. Dihira bulan Rajab Sa'ban tumbuh. Kenapa? Karena nang behira itu tadi malam makan sambal, bijinya ada lenik. Begitu behira keluar bibit cabai sepuk paket dengan pokoknya. Apa ada lu pohon cabai? Makanya bila kita ke kebun orang ketemu pohon cabai menyeorangan labat buahnya, perlu dipertanyakan. Tapi kalau tanahnya tandus, nang apa aja ditanam kada mau tumbuh. Tanam cabai belum berbuah mati terdahulu. Maka supaya hati jangan mati, hadir di majelis ilmu seminggu paling kurang 3 kali. Yang kedua, majelisnya orang soleh itu wa akhbari solehin, majelis dicerita-ceritakan orang soleh. Tadi baru kita mendengarkan cerita kehebatan Tuan Syekh Muhammad Saman. Kita baru mendengarkan tadi menakib yang sudah dibacakan. Ini adalah majelisnya orang soleh. Lalu apa tujuan kita selalu mengingat beliau, memperingati haulnya, supaya kita ini makin menjadi orang baik. Kenapa? Sebab karena ujar Syekh Saman, beliau mengatakan dalam menakibnya, ulun ke Banjar yang hanya tadi dijulungi orang menakibnya tuh. Di situ ulun terbaca apa di sini? Wa zayyini zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Ujisidin yang pertama, hiasilah anggota zahirmu dengan ilmu syariat. Apa ilmu syariat? Ilmu fikih, usul fikih. Supaya ibadatmu, kata beliau, diterima oleh Allah. Seperti sholat dicontohkan Sidin. Sholat itu harus dihiasi, dibungkus dengan fikih. Bila kada dibungkus dengan fikih, ibadat kada diterima. Ada kisah orang berhari
ulun dapat diurang di kisahnya. Orang ini berempat, belajar sembahyang pekehnya belum cukup, dipraktikkan seikung jadi imam 3 makmum. Rupanya nang jadi imam ini hendak berkantut, ditahaninya alhamdulillah berhasil berkantut kada bersuara tapi berbau. Baunya ini terhambur sampai ke nang bertiga nih. Ada sikong kada sabar bertakun siapa berkantut ini di situ. Oh jenang sikong memadahi jangan berpandil, orang sembahyang kada boleh berpandil di situ. Oh jenang ketiga untung aku ada berpandil. Bulan. Nah, untung gendut lalu ya. Itu kenapa? Karena kada dibungkus dengan pekeh. Ada yang satu lagi, imbah kawin, hendak bermalam di rumah mintuhaan, dikira minantu mintuhani penyembelihan pada asli kada, dikira mintuha minantu penyembelihan pada asli kada. Minantu siap-siap hendak ke rumah mintuha menukar huruf panduan azan awal sembahyang, nang pakai tulisan Latin. Rupanya di situ panduan azan Allahu Akbar angka 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Oh nyamanai jesiden bermalam di rumah mintuha, pada duluan bangun tak dulu minantu bangun, sekalinya ambil banyu wudu langsung azan Allahu Akbar 2 kali jesiden. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali ulang. Waduh dia mintuha mantap minantu ini sanggup menyikat azan. So banyak Bilal di tempatku ada dan wani menyikat azan cari minantu sikong nih, berarti harap warna di sini minantu ini ancak bodoh. Rupanya minantu takbir dah gawil di belakang tanda ke imam. Minantu merasa mintuha ada di belakang membaca Fatihah berlagu habis-habisan. Lah mintuha kada mau kalah beramin berlagu juga. Ini kan amin itu tergantung imam. Bila imamnya litoy ya amin. Perhatikan di mana sembahyang itu tarawih itu kan mantap begebu-gebu anginnya begebu-gebu ya aminnya. Amunnya litoy kayak sabut hanyut, aminnya disebut hanyut gitu. Asik berlaguan. Sembahyang subuh kali kuat. Orang sembahyang subuh 2 bantainya 3. Tiba sembahyang jangan mintuha kenapa nak maka ikan sembahyang subuh 3 paling mengantuk. Memangnya jebah di kampung ini berapa pasaran sembahyang subuh? Ada di pasaran doang. Jangan mintuha orang 2 juga menghitung bahagia karena sudah terlanjur subuh ini 3. Berarti subuh esok kita sarakat. Aja lagi mana bisa? Harus dibungkus dengan pekehnya baru ibadat bisa diterima. Berhaji kayak tujuan, berzakat kayak tujuan, orang puasa harus dibungkus dengan pekehnya. Sunat makan sahur kapan waktunya? Imbah jam 12. Amang imbah tarawih itu bukan makan sahur, itu nukoi. Namun makan sahur di atas jam 12 paling balik lagi para terbit fajar. Nah dari bagus makan sahur jam 7 pagi. Nah lebihnya nih juga. Aku naik Jepang, gua kesana membuat rokok. Aduh ini bisa motor orangnya. Tuhan aja dari terbidahan ini betul terbidahan ya. Dari terbidahan pokoknya tetap dibuat belum puasa dulu. Tadi belum kena kabar. Nah kata-kata bila ulun kesini ada aja mau buku di dalam buat nya kepada masa beliau aja. Ya aku pahit dari sebelumnya. Atau karenanya yang berbunyi kan ya. Belajar pekehnya bila kada belajar pekeh presiden ibadat kada diterima. Yang kedua Pak, hiasi anggota batinmu presiden. Apa dia? Hati kita. Oh kita dihiasi dengan ilmu syariat, ilmu batin, ilmu tasawuf. Seperti apa? Supaya kita ini hidup di sini selalu beramal ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu bintang amal. Orang kalau sudah beramal ikhlas, ibarat kabun kalau bintangnya bagus kuat, banyu masin kada masuk ke kabun baik. Tapi kalau banyu masin masuk ke kabun karena bintangnya bocor,
maka kabur rusak. Beramal bila kemasukan riya, amalnya rusak. Sehebat apapun, kalau sudah riya, rusak amalnya. Orang beramal ikhlas ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon itu masih bersembunyi di dalam tanah, pohon akan tegak kuat dan bisa berbuah. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, maka pohon rabah. Kalau pohon rabah, dia tidak akan berbuah. Begitulah ikhlas, kalau keluar dari jiwa kita, maka pahalanya roboh. Kada dapat pahala. Orang beramal ikhlas ibarat bangunan rumah beton yang di depan kita ini wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam curtihan, maka bangunan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari curtihan, bangunan runtuh. Maka kayak apa aja tukang bila maulah rumah beton, mesti wasinya di dalam, cornya di luar. Dan ada orang mula rumah beton, cornya di dalam, wasinya di luar, kecuali orang berbungulan. Kalau ikhlas keluar, sia-sia. Ikhlas itu ada yang mengumpamakan seperti gula. Gula itu gambaran orang ikhlas. Hendak dihargai kah, hendak kadakah, gula tetap manis. Masuk ke warung kopi, sekalinya kopinya kemanisan. Yang disalahkan pasti gula. Ini kebanyakan gula. Besok masuk pulang ke warung kopi, sekalinya kopinya pahit. Yang disalahkan gula. Ini kurang gula. Hari ketiga masuk lagi ke warung kopi, pas gula warung kopinya. Yang dipuji siapa? Nah, ini baru mantap kopi orangnya. Kena giliran pujian, kopi yang dipuji. Tapi giliran salah, gula selalu disalahkan. Kenapa? Kadang menyalahkan kopi ketika pahit tadi. Tapi yang disalahkan gula. Kena giliran penyakit, gula pula. Ini kena penyakit gula, no, manis. Nah, marah selai gula, tapi gula tetap larut manis. Di setiap air mana saja, gula tetap larut manis. Di setiap kuih apa saja. Maka kalau kita seperti gula air, itu baru ikhlas. Kita jangan pernah bangga banyak pengikut. Kenapa? Sebanyak apapun orang suka dengan kita, pasti ada orang yang kada suka dengan kita. Rasulullah paling hebat, tapi ada yang kada suka, makanya kada mengumpat. Tapi dibalik pulang, sejelik apapun kita, orang tidak suka dengan kita, jangan kecil hati. Kenapa? Karena masih ada orang yang suka awal kita. Karena sejelik kita pasti ada lebihnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Dibalik pulang, selamak-lamak ikan pasti banyak tulangnya. Tak banyak ikan lamak, tulangnya pada ikan kurus. Makanya sejelik-jelik kita ada lebihnya. Tapi sehebat-hebat kita ada kurangnya. Maka itu kita harus beramal yang ikhlas. Tidak pernah senang hati dipuji orang. Tidak susah hati orang kada memuji, kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun itulah kada pernah senang hatinya harga sawit mahal. Kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Ini kada berkabun. Gawian berjual gambung. Sawit murah haharunom, jurang berapa hektar kabun pian, garang mata haharunom, ada jisitin. Aku berjual gambung, apa sangkut pautnya jurang orang sawit murah makan berjual gambung haharunom, namun sawit murah aja gambung pada laku, ada aja juga sangkut pautnya. Jadi kita hendak dihargai orang apa kada, beramal yang ikhlas. Guru kami Kiai saya berpesan, Presiden Ikam
mengkredibui kawan kuliah ke warung. Tadi ke warung sudah ulun bayar alihnya tahu ama namanya itu cara ini tuh ada aku sudah niat membayar sudah, cuman begitunya ada timbulan dugaan kada bayar walau pada wali tapi tahu bakal kada bayar saatnya kada bayar juga. Hari itu makan aku berami-rami banyak kawan makanan itu kalau bayar jutaan, aku nak bayar dibayar orang dah. Kenapa? Karena aku sengaja belum jadi orang bayar hanya orang bayar gaya cuman 3x3 sama dengan 9 gaya ada gaya yang penting penampilan. Nah lihat aku di Samarinda tadi bulan akhir Syawal ke sana lagi 1 minggu, jadi masuk warung 6121 kada bayar pulang lain julak atau yang ada di situ sudah nang julak atau orang saya acil bayar itu nang cerita acil temimpi di kampungnya ular oja acil ngapa li julak takwilnya orang di kampungnya ular oja julak dipatoknya acil ada ya ada sawat dipatoknya caranya sudah dipatoknya kila aja bagus banget tuh ada orang anda memang dia kada dipatoknya cuman kubudiki pulang patoknya jadi ya julak berdarah lecet ada berdarah jatahnya berdarah kila aja kejadian toh memang ada berdarah aja tapi kukulitis berdarah apa takwilnya punya julak tuh kila yang kehendakan berarti tetamu aku di sana sekalinya makan ada bayar juga. Hari itu ulun pergi ke Pelangkaraya hendak acara di Purwok Jahu Kabupaten Purwok Jahu Kalimantan Tengah itu jauh di atas pegunungan jalannya itu kayak ular sambil mendaki ke atas nang hanyar tadi saya 3 Zulqa'dah tadi 6 bulan nih Pak bulan tadi itu di Berabai naik ke Gunung Merakoso tingginya. Jadi saya ditelepon oleh 6 orang Jakarta namanya Irfan dia minta bulan 11 ulun kedihingga namun di awal bulan ini aja guru aja pergi latihan kawa kita bersama ke Purwok Jahu saya tunggu di Jakarta di bandara ayo cocok rondeng ulun berdua awan santri Sungai Buloh Riau. Jadi pergi ke sana sampai di bandara sekalinya ulun telepon yang mengangkat HP itu Ipan tadi ku itihi kai suami itihi aku rupanya iya Ipan nang di KDI itu rupanya Irfan KDI sekali bertemu uji sidin kita ke sana guru aja ayo menunggu aja ayo tinting kan sekalinya ayo dia rupanya sampai ke sana di Pelangka hendak makan hendak dibayar sudah kada mau orang dibayar mengharap-harap tuh kada boleh supaya kita ini di sini beramal yang ikhlas belajar ya kita pelan-pelan dihargai orang alhamdulillah ada dihargai orang boleh harusnya nyaman aja bila ada orang aroh tulak bila orang bertahlil kita bertahlil bila orang beramin bila orang berdoa kita beramin bila ada hidangan keluar makanan bila hidangan gada keluar burikan bila duduk mau undang pulang jangan pulangkan mana itu kau payah atau itu satu sudah yang kedua jisidin kita harus zuhud itu artinya berpaling dari dunia hati yang berpaling orangnya di dunia cuman hati berpaling kita kalau dunia itu dianggap di hati bila kada dapat susah hati kenapa? Karena ada di hati tapi kalau dunia cuman di tangan itu hanya titipan jangan masuk ke hati andak dalam lemari aja jangan diandak ke hati bila kada dapat kita kada sakit hati contoh gampang ulun nak bertakon ke ibu-ibu nih Rafiq Ahmad tuh gagah lah bu yang kedengaran lagi pian Rafiq Ahmad tuh gagahnya minta ampun makanya selalu tampil di Indosiar waktu inya menikah
Ada dak ibu-ibu nang terluka hatinya? Adalah nang terluka? Tidak ada. Kenapa? Karena Rafiq Ahmad tidak pernah ada di hati sempian. Tapi kalau orang itu ada di hati sempian, walaupun kada gagah, bertunangan setahun, tinggal seminggu pernikahan, ternyata dia pergi dengan wanita lain. Wanita mana yang tidak sakit hatinya melihat tunangannya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Itu makanya sakit hati kita nih. Mandak dunia di hati. Syahrini itu bunga suangnya buai. Begitu Hidin menikah, kami satu pun tidak ada yang terluka. Kenapa? Karena ada dienak di hati. Dunia ini kalau kada dienak di hati, kita tidak akan pernah susah hati. Makanya ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup ini dua aja, ada banyak. Pertama, jangan susah hati, jangan sedih hati. Apa yang kita tidak dapat, jangan sedih hati. Untuk apa kita berkhidmat mengapung dunia? Dunia ini kejam. Apa tidak kejam? Sekali kesalahan yang kita lakukan, 1000 kebaikan hilang. Bisa jauh-jauh, ibu saja itu. Laki ini 1000 kebaikan sudah berbuat baik kawan bini. Bercari siang malam, di kabun bepanas, berjemur hirang awak. Siapa bilang belimbing tidak masam, sudah masam kelat pulang. Siapalah bilang kami kada hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Mencari nafkah. 1000 kada kurang berbuat baik. Satu kesalahan cuman, satu kesalahan kawin pulang kada bepada. Nah, entah. Paham guru mangkok nang bersusun rapi itu tercipai lewat jendela. Padahal satu kesalahan. Padahal kan kawin itu kan ibadah. Ibadah itu kan sunat kan pada. Hanya kawin pada. Aduh, aku minta maaf kenapa kasih itu. Balik pulang. Ibu-ibu berbuat baik kepada suami kada kurang 1000 kali. Apalagi anak sampai 10. Berarti 10 kali beranak. Kalau sekali beranak hamil 9 bulan. 9 bulan kali 10 berarti pian betianan 90 bulan. Kan lawas tuh. Kundengki kesana kasih sudah. 90 bulan pian nih mengandung anak laki pian. Berapa kebaikan pian? Bukan sedikit. Seikung anak tuh 2 tahun menyusui. Anak 10. Berarti 20 tahun menyusui anak kayak gitu. Apa kada limit? Kau cuma aku biar lekas paham begitu. Satu kesalahan sanggup mentalak bininya, sanggup menceraikan bininya, padahal sudah ribuan kali berbuat baik. Satu kesalahan saja berarti dunia kejam. Maka itu kita santai saja dengan dunia. Ada alhamdulillah, kada ada nasib lah. Seteng gitu. Sebenarnya banyak lagi. Cuman aku pandang berdiri dah. Mana tadi kegelumbangan. Dari jam 3 angin ribut. Tindak kami nak lagi dipakai malam ini rabahan tadi patah ditiup. Aku asa hendak pulang asa kada. Cuman wali santri banyak burikan. Rugilah aku kalah dengan wali santri. Akhirnya naik di pelabuhan gin aku di dapur angin bergoyang. Ditonton oleh santri aku masuk ke boto. Kenapa terbudi-budi aku berjalan. Sekalinya sampai di Kuala Tengah gelombang oma. Jadi kada diangkat gasnya tuh. Dipelankan soalnya menghantam nang di belakang bertimba. Ibu-ibu takut siap. Ya Allah selamat ya, amin. Ini ibu-ibu sentak pulang, Ustaz berdoa aja. Ya aku sudah berdoa dari tadi sudah, cuma karena kabul. Ingat aku, ini haul wali zaman. Kan ada kan tiba-tiba mega sangat hitam, lalu hampir karam kapal tuh.
tadi kami hampir karam. Memang kenal banget dulu bangnya. karena angin ribut. Tapi di Kuala Tengah aja. Sudah itu ibu-ibu ini minta berdoa. Aku ingat, ya saman, alhamdulillah ambil genang. Untung kabul, jika kata kabul jatuh martabat itu. Kebetulan banget aku yakin aja juga. Jangan menjaga wibawa. Alhamdulillah. Nang terakhir tadi, hidup nih harus sabar. Jangan pernah menyimpan sari di hati. Walaupun kita pernah tahwal, jangan menyimpan sari. Orang kalau menyimpan sari di hati, lama-lama panat, hidupnya panat. Kalau kita ini menyimpan di sari di hati, lelah hidup, lapar. Sekecil apapun orang salah dengan kita, tapi kita simpan di hati, jadi ganal. Nih mikrofon nih, ini ringan nih, tapi ku ikuti terus, berat juga, pakai gantian kami ikuti. Ayah orang merayakan cincin, ini cincin jembut, tapi yang berturang, ambil haji munir mana orangnya deh, jadi ku rayakannya, kalau kenal diambilnya mungkin malam. Kenapa saya singkal tangan? Karena ini diikuti terus. Panggung ini berat, tapi kada ku ikuti, ku jajak, kada pernah merasa berat apa. Makanya kesalahan orang, masalah itu kecil saja, tapi kalau disimpan di hati berat. Tapi seberat apapun orang buat salah dengan kita, jangan dienak di hati, ringan. Maka itu hiasilah hati kita dengan sifat sabar. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira seperti ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup acara ini, mudah-mudahan kita yang hadir juga lingkungan dari yatim yang mendengar mendapat rahmat dan keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk doa ini diminta kepada Bunda Abdurrahman Iskandar pada beliau bersilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم اللدنية وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذرياتنا وتكسر بها أموالنا وأصحابنا وأضيافنا وتلاميذنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ونصرت وأمنت وأحييت إلى يوم الشرف الخلائق أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.